Cok, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Oke lah, di video ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Perfect World atau One Message Part 2. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu part sebelumnya supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di part kali ini. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga tombol notifikasinya, cari posisi yang paling nyaman, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah sebelumnya dihidupkan kembali oleh Dewa Wilau, Ziun kini akan tinggal bersama Si Hao di Desa Batu. Secara mengejutkan, rune di tubuh Ziun tiba-tiba kembali bersinar. Hal ini disebut sebagai rune binatang kuno. Siapapun yang mempelajarinya akan mampu memiliki teknik misterius dari binatang tersebut. Oleh sebab itu, di bawah bimbingan Yun Feng, Si Hao mulai melatih teknik tersebut sampai dirinya tumbuh sedikit dewasa.就能掌握这些生灵的宝术，强大生灵的符文。Melihat Xiao sudah menguasai teknik elang hijau dalam waktu yang cukup singkat membuat Yun Feng sangat terpukau dengan bakat yang dimiliki Xiao. Beberapa saat kemudian, tim pemburu desa batu terlihat mulai mencari keberadaan mayat singa kuno. Nah, ternyata Xiao secara tidak terduga mengikuti tim pemburu secara diam-diam. Dan juga ada seorang bocah dari desa lain terlihat memata-matai mereka. Singkat cerita, setelah tiba di sebuah jembatan dekat dengan lokasi mayat singa kuno, tim pemburu dikejutkan kalau Si Hao ternyata mengikuti mereka. Lin Hu pada awalnya meminta Si Hao untuk segera kembali ke desa. Si Hao mengatakan, dia sebelumnya tanpa sengaja mendengar percakapan Lin Hu dengan Ketua Yun, di mana mereka pergi mencari singa kuno hanya untuk upacara pemurnian dirinya. Oleh sebab itu, dirinya nekat untuk mengikuti mereka. Terlebih lagi saat ini dia sudah menguasai teknik rune elang hijau, sehingga dia bisa menjaga keselamatannya. Karena tidak ada pilihan lain, kembali ke desa batu juga cukup jauh. Mau tidak mau, mereka akhirnya mengizinkan Si Hao untuk ikut rombongan. 小不点儿，别跑那么快啊！阿叔们，快点啊！ 不说话你听到没？ Di tengah perjalanan, Si Hao tiba-tiba menghilang. Secara bersamaan ada seekor monster yang terjatuh. 马路小心，有怪兽！听点儿，小不点人呢？ 阿叔们，看哪里呢？阿叔们，我在这儿呢。 Setelah diperiksa, monster ini ternyata sudah dibunuh oleh monster lain, sehingga Lin Hu meminta mereka untuk selalu waspada. Tidak lama, mereka lagi-lagi bertemu dengan dua ekor binatang yang lagi rebahan. Tapi kali ini kedua binatang ini masih hidup dan justru menyerang mereka. Di tengah aksi melarikan diri, Si Hao tersadar kalau situasi seperti ini tidaklah menguntungkan, sehingga dia berniat untuk menahan binatang tersebut dan meminta tim pemburu melarikan diri. Melihat Si Hao terjebak di ujung jurang membuat mereka terlihat sangat panik. Terlebih lagi jembatan sudah hancur, sehingga membuat mereka tidak bisa berbuat apapun. Si Hao lantas meminta mereka untuk segera kembali ke desa batu dan meminta bantuan kepada ibu burung elang hijau. Nah, di sini Mimin jelasin sedikit ya guys. Setelah Dewa Willow menghidupkan kembali Zion, kini desa batu dan monster elang hijau alias ibunya Zion menjadi sahabat.
Bahkan Ziun sendiri tinggal di desa batu kayak yang udah Mimin jelasin di awal film tadi. Oke, kita lanjut ceritanya. Mendengarkan ucapan Si Hao, tim pemburu tanpa pikir panjang segera kembali ke desa. Tidak lama, dua monster yang sebelumnya terjatuh kembali bangkit dan mengejar Si Hao. Singkat cerita, Si Hao tiba di dekat mayat singa kuno. Di sini terlihat ada beberapa monster yang juga memperebutkan mayat tersebut. Bahkan dua monster yang sebelumnya mengejar Si Hao juga tiba di tempat ini. Ketika akan terjadi baku hantam, monster iblis kera dan monster banteng tanduk api juga muncul. Mereka juga bertujuan untuk mengambil mayat singa kuno, sehingga terjadilah baku hantam antara dua monster tersebut. 就是族长爷爷常说的恶魔猿。 Di tengah pertarungan, Elang Hijau akhirnya tiba untuk menolong Si Hao, tapi tanpa terduga mayat singa kuno tiba-tiba bangkit, serta melepaskan formasi pembatas. Nah, ternyata singa kuno ini pura-pura mati untuk memancing binatang lain mendekatinya, sehingga dia bisa melepaskan serangan bunuh diri di dalam formasi miliknya, serta mati bersama dengan para penguasa hutan belantara. 完了！秦明大圣，你受伤了！ Setelah kejadian barusan, singa kuno kali ini benar-benar koit bersama binatang lainnya. Tapi untungnya Si Hao dan Elang Hijau berhasil selamat. Singkat cerita, mereka membawa mayat singa kuno menuju desa batu. Tapi sayang karena sebelumnya bibi elang sempat terkena racun dari singa kuno. Dia akhirnya kehilangan kendali dan terjatuh. Si Hao yang tidak ingin meninggalkan bibi elang berniat untuk mencari bantuan. Tapi secara mengejutkan mereka mendapatkan serangan. Tidak lama muncullah beberapa tim pemburu dari desa Bei yang dipimpin oleh Bai Feng, bocah yang sebelumnya memata-matai tim pemburu dari desa Batu. Dia lantas meminta Si Hao untuk menyerahkan mayat singa kuno. Tapi jelas Si Hao menolaknya sehingga terjadilah aksi baku hantam. Ketika Si Hao ingin menghabisinya, Bai Feng memohon kepada Si Hao untuk tidak membunuhnya. Bai Feng mengatakan kalau dirinya diperintahkan oleh Dewa Pelindung Desa Bei mencari mayat singa kuno. Melihat muka melas Bai Feng, Si Hao akhirnya memaafkan kejadian ini, serta meminta mereka untuk tidak lagi-lagi memasuki wilayah desa Batu. Tapi sayang ketika Si Hao lengah, Bai Feng menyerangnya secara diam-diam, sehingga membuat Si Hao dalam kondisi terdesak. Selain harus melindungi dirinya, Si Hao juga harus melindungi bibi elang yang menjadi target tim pemburu desa Bei. 你哥哥，我今天就给你上一课。 Tidak jauh dari tempat itu, tim pemburu desa Batu yang tanpa sengaja mendengarkan suara baku hantam segera menuju lokasi tersebut. Merasa kesal karena mereka secara sengaja menyerang bibi elang, Si Hao tanpa terduga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang balik. Di akhir pertarungan, Si Hao terlihat menggunakan teknik elang hijau untuk membunuh Bai Feng. Secara bersamaan dengan kemunculan tim pemburu desa Batu, roh pelindung desa Bei yang bernama Lou Bei juga muncul di tempat ini,
serta langsung menyerang mereka untuk membayar kematian Bai Feng. 居然能和老辈平分秋色！我来拖住气流。小不点儿！ Menyadari kalau Xiao memiliki bakat luar biasa, Liu Bei berniat untuk membunuh Xiao sehingga tidak menjadi ancaman di masa depan. Tapi ketika situasi nyaris tidak terkendali, Dewa Willow akhirnya muncul di tempat ini dan langsung membunuh Liu Bei. 柳神，救了我们！ Setelah kejadian barusan, seluruh penduduk desa Batu terlihat kembali melakukan upacara syukuran dan berterima kasih kepada Dewa Willow yang selalu melindungi penduduk desa Batu. Dewa Willow mengatakan, dalam situasi kritis seluruh penduduk tidak perlu sungkan untuk meminta bantuannya. Dia juga bilang kalau malapetaka sudah semakin dekat, sehingga dia meminta Yunfeng untuk segera membawa seluruh penduduk desa meninggalkan desa Batu. Sedangkan untuk Xiao, Dewa Willow memintanya untuk tidak terlalu menyalahkan dirinya atas kematian Bai Feng. Pasalnya, setiap tindakan jahat pasti memiliki resiko. Xiao bilang, dia hanya memikirkan nasib kedua orang tua Bai Feng. Mereka pasti sangat sedih mengetahui anaknya telah tewas. Xiao juga bertanya kepada Dewa Willow, apakah dia tahu keberadaan orang tuanya saat ini? Tapi sayang, pertanyaan ini lagi-lagi tidak dijawab oleh Dewa Willow. Yunfeng mengatakan, Dewa Willow pasti memiliki alasan kuat untuk tidak menjawab pertanyaan Xiao. Dia juga sangat yakin kalau kedua orang tua Xiao masih hidup. Asalkan Xiao bisa menjadi lebih kuat, maka Xiao pasti memiliki kesempatan untuk menemukan keberadaan kedua orang tuanya di masa depan. Keesokan harinya, Xiao mulai melakukan latihan kultivasi. Nah, Mimin jelasin lagi sedikit. Sejak zaman kuno, nenek moyang manusia telah berburu harta kuno. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah rune. Nah, rune inilah yang mengandung kekuatan dari true primordial. Untuk menguasai true primordial, manusia harus melakukan kultivasi dan menempanya dengan esensi, sehingga bisa terus meningkatkan kekuatan mereka. Singkat cerita, di bawah bimbingan Yunfeng, Xiao terlihat akan memulai proses pemurnian, sehingga bisa membuat kultivasinya naik ke ranah transformasi darah dengan bantuan esensi dari singa kuno. Meski proses ini adalah tahap awal untuk memulai jalan kultivasi, tapi menjadi proses yang paling sulit. Jika Xiao berhenti di tengah jalan, maka kultivasinya akan hancur. Namun demi menjadi lebih kuat untuk bisa menemukan keberadaan kedua orang tuanya, Xiao tanpa ragu siap melakukannya. Di sisi lain, terlihat terjadi pertarungan antara para monster. Nah guys, gimana alur cerita Donghua Perfect World Part 2-nya? Seru nggak? Seru lah, orang cok santuy yang nyeritain. Oke lah, makasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing.
and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free.